Kan masih muted. Halo. Hello. Halo Najia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Good. How are you? I'm also good. Di sana malam kan ya? Iya. Makasih loh Nat udah mau nyempetin datang dan nyempetin mau sharing-sharing. Kon cakep banget. Kesel banget aku baru mandi, aku belum mandi anjing, baru bangun kon cakep banget anjing. Ini direkam loh. Iya lagi, nggak apa. Kita santai-santai aja. Aku tuh mau ngucapin makasih dulu karena kon mau, ini kedua kalinya kon mau sharing ke SLC kan, pertama sama sama Nina. ya Allah, Nina di Tiny Talk series. Kata Nina kon ini apa sharing-sharing tentang pengalaman hijabi di Australia ya kan. Pertanyaan dia. Aku juga kaget ternyata masih ada ya Islamofobia di pengalaman kamu. Soalnya kan aku kira kan udah AFS 1 tahun di Itali, ISMA di Singapura. Masih ada ya? Yeah, apa diskriminasi itu tuh? I think it just depends on the person gitu loh. Kayak kita kan sebagaimana kita nggak bisa menggeneralisir semua muslim tuh kayak gini, kita juga nggak bisa menggeneralisir ya semua orang yang non muslim tuh kayak gini gitu, ngerti nggak sih? Oke. Ini basa-basi dulu ya, saya. Sebelum buat intro videonya. Tapi dari pengalaman kamu belajar di luar negeri, aku baru cek LinkedIn kon BTW. Dan aku baru tahu kon AFS di Itali 1 tahun terus. Tapi 1 sebenarnya semester. AFS-nya tuh nggak sampai 1 tahun tahu. Oh iya, kenapa kok bisa? Intinya aku tuh nggak survive gitu deh. Swear. Iya, it was a canon event in my life. Not itu surviving. Apa namanya? Kita bisa request pulang berarti. Sebenarnya bukan request sih, tapi kayak intinya aku tuh memang banyak melanggar hal gitu loh. Kayak kayaknya sebelum berangkat tuh aku emang udah ini direkam ya. Tapi yang akses teman kamu aja kan? Nanti sebelum kamu upload kamu kirim dulu nggak ke aku? Iya. soalnya mamaku tuh sangat touchy on this subject gitu, kayak cenderung nggak mau kasih tau siapa-siapa gitu loh. Intinya sebelum berangkat tuh kayaknya tuh emang udah depresi gitu. Terus waktu berangkat jadinya tidak survive, cuma beberapa bulan, makanya aku tulisnya kayak kalau di CV juga aku tuh tulisnya cuma AFS Itali 2017 gitu. Karena aku nggak sampai selesai gitu deh. Lumayan lah beberapa bulan nyempetin. Iya. Tapi Italia tuh aku tahu, correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah angkatan kita tuh AFS udah, yang AFS tuh walaupun self funded ya, tapi seleksinya susah banget cuy. Ya nggak sih? Soalnya ada teman 4 tahapan kalau nggak salah, dari regional sampai nasional. Nah, Italia itu memang opsi kamu dari awal, ta? Enggak sih, setahu aku ya, kan ini self-funded ya. Jadi ketika kita udah lolos seleksinya, didatengin tuh ke rumah kan sama si volunteer ini. Terus ditanya ke orang tuanya, dari segi kesanggupan, keluarga kalian tuh sanggupnya yang mana gitu. Nah, keluarga aku kan prinsipnya nggak membatasi aku gitu loh. Terus kayak akhirnya milihnya yang notabene paling mahal. Padahal ternyata itu juga menentukan tujuan negaranya. Kayak misalnya kalau kita pilih yang rendah, misalnya yang ke Jepang gitu, kalau nggak salah kayak 70-an gitu. Itu kita bakal dikasih yang itu gitu. Mungkin karena kan logikanya emang lebih sulit nyari yang bisa membiayai lebih banyak gitu nggak sih? I see. Kayaknya kalau bahas itu kita perlu meeting terpisah. Oke, itu cuma basa-basi kok. Kalau terlalu sensitif isunya nggak apa-apa, nggak usah di-spill. Jadi
niat awal aku mengundang kamu untuk sharing sesi ini tuh adalah karena aku tuh mau tahu irisan antara S1 kamu sama S2 kamu. S1 kamu kan tentang teknologi pendidikan UM, S2 kamu pendidikan inklusi Monash. Nah, ini tuh walaupun dua jurusan yang berbeda, tapi menurut aku pasti ada intersection-nya. Nah, itu yang aku mau bahas kali ini. Karena aku tertarik banget sama teknologi pendidikan. Kebetulan konsentrasi aku tuh juga teknologi for teaching, tapi tidak seluas teknologi pendidikan S1 kamu. Karena konsentrasi teknologi for teaching aku tuh hanya di bawah naungan ILT saja atau TESOL. Nah, sebelum kita bahas intersection-nya atau irisannya, aku mau tahu dong, teknologi pendidikan UM selama 4 tahun tuh belajar apa aja sih, Nat? Ya, jadi yang aku dapetin setelah aku lulus sih rasanya gimana ya, agak intinya teknologi pendidikan itu ternyata tidak sebatas support digital gitu, kayak nggak sebatas peralatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran, nggak sebatas media, tapi teknologi itu maksudnya ya anything gitu. Nah, ini kalau nggak salah tuh ada 5 ranah ya. Ini aku tapi aku udah lama banget nggak ngomongin. Tapi kalau aku ingat aku bakal kaget sih. Kalau nggak salah tuh ada desain, evaluasi, terus ada perencanaan apa ya. Tapi itu kayak desain. Sumpah aku nggak ingat. Ini tuh teoritis banget. Kita cari dulu lah. For the sake of content. Ini bukan design thinking tah. Jadi empathize dulu, bukan ya? Kalau design thinking kayaknya belajarnya di manajemen inovasi itu nggak sih? I see. Mana ya? Nih. Desain, evaluasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan. Itu kayak pengertian teknologi pendidikan yang terbaru gitu. Tapi ya intinya, tadi wajahku hilang nggak sih waktu aku ganti? Oh iya. Kok bisa? Oh ya udah aku sebut ulang. Aku kira sengaja aku buka ya. Safari. Enggak sengaja. Oh. Ada desain, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, sama pemanfaatan gitu. Jadi kayak nggak cuma tentang ngembangin, tapi juga mengevaluasi the whole learning process gitu. Kayak, dan itu bisa apa aja, nggak cuma dari media, bisa juga dari guru, bisa juga dari lingkungan belajar, bisa juga dari siswanya gitu, kayak misalnya motivasinya mereka gimana, kognitifnya gimana, dan sebagainya gitu loh. Jadi itu luas banget. Yang aku ngerasa aku pelajari di teknologi pendidikan itu tuh lebih ke melebar gitu ketimbang mendalam. Jadi kalau aku amati aku dan teman-teman yang lain ya, setelah kita lulus itu pasti ada hal yang kita masing-masing tuh lebih minat ke situ gitu. Kayak misalnya dulu waktu kuliah tuh kita tuh ada dapet matkul psikologi, matkul sosiologi, terus ada dapat matkul media 3D, media sempet ada juga multimedia, tapi angkatanku nggak dapet sih waktu itu. Terus ada apa lagi ya? Waktu itu ada matkul yang notabene baru di angkatanku tuh, kalau nggak salah namanya tuh Computer Supported Collaborative Learning gitu. Terus di situ kita tuh belajar pakai Notion gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget gitu, nggak cuma aspek nggak cuma aspek media, tapi kayak justru masuknya kan di sosum ya kalau di kampus kita gitu. Aku tahu kalau di negara lain kayak misalnya di Taiwan gitu, guruku ada yang ngambil tab di sana itu teknis banget gitu. Dan aku pribadi tuh kayaknya aku nggak pengen fokusnya tuh ke teknisnya gitu loh. Aku tuh pengennya fokusnya tuh ke sisi humannya gitu. Yang mana itu aku dapetin juga di teknologi pendidikan UM gitu. Nah, teman-teman aku tuh juga ada yang mereka fokusnya ke pengembangan aplikasi. Ada yang setelah lulus tuh tetap jadi guru gitu. Walaupun katanya sebenarnya teknologi pendidikan itu lulusannya bukan buat jadi guru gitu, tapi lebih ke untuk mengevaluasi guru, mengevaluasi pembelajaran gitu. Tapi ya, I guess itu artinya kita juga punya skill set untuk jadi guru kan. Dan aku sendiri juga sebenarnya dari kecil tuh pengennya jadi guru. Dan aku pilih teknologi pendidikan tuh ya karena
itu jurusan pendidikan gitu, kayak aku pasti bakal minat kayak gitu sih. Dan itu hal yang terdengar baru gitu kan, menarik gitu, dan gak banyak orang yang tahu gitu. Jadi seru juga sih kalau orang tuh nanya S1-nya apa, habis itu mereka tuh tanya lebih lanjut tuh, aku jadi kayak nge-review hal-hal yang udah aku pelajarin gitu kan, kayak termasuk sekarang gitu. Terus apa lagi ya? Coba ada Terus pertanyaan lebih spesifik nggak? Terus dari 5 itu, menurut kon apa namanya, lebih tertarik yang mana dan sekarang mendalami yang mana? Tadi 5 aku nggak hafal tuh. Desain, pengembangan, evaluasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya ya, ranah-ranah itu tuh kayaknya bukan untuk jadi konsentrasi ya. Lebih ke kalau kita mengevaluasi pembelajaran, itu tuh bisa evaluasi dari segi apa aja sih gitu kan. Nah, kalau aku sih, menurut aku satu ranah dengan ranah yang lain itu berkaitan dengan erat gitu. Kayak misalnya ini ada desain gitu, kita merencanakan, habis itu kita kembangkan entah apapun itu, bisa metode, bisa materi, bisa media gitu. Habis kita kembangkan, kita manfaatkan gitu, habis dibuat kita manfaatkan, habis kita manfaatkan hal yang produk yang udah kita buat ini, kita kelola gitu. Maksudnya kayak pemanfaatannya itu nggak cuma berhenti pada kita mulai menggunakan, tapi kita mengevaluasi penggunaannya gitu. Jadi itu larinya ke setelah pengelolaan tuh mengevaluasi gitu. Jadi menurut aku ini tuh nggak berkaitan sama konsentrasi sih, tapi lebih ke gimana kita bisa mengevaluasi pembelajaran. Jadi semuanya aku minat gitu. Karena semuanya nyambung. Karena mereka juga integrated ya, nggak bisa masing-masing pencar. Tadi apa aja sih? Desain, evaluasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan. Pengelolaan, oke. Catat nih, belajar saya. Oke, aku kaget sih definisi teknologi pendidikan ternyata seluas itu dan lebih ke evaluasi teacher ya. Aku kira bakal jadi kayak technological developer gitu loh, bukan jadi teacher trainer jatuhnya. Iya. Oke. Dua-duanya bisa sih. Jadi tergantung itulah kita pengennya kemana gitu. Tapi kalau aku, I don't think I really want to program. Oke. Do programming. Nah, dan aku tadi agak nyontek ke LinkedIn kamu. Skripsi kamu tuh tentang gamification atau ya kan? Itu bukan skripsi. Oh, itu bukan skripsi. Bukan. Skripsiku kayaknya aku nggak masukin di LinkedIn. Tapi itu artikel waktu mata kuliah apa ya? Pokoknya mata kuliah metode penelitian atau apa gitu. Pokoknya kaitannya tuh, kalau nggak salah mata kuliah penulisan karya ilmiah deh. Atau karya tulis ilmiah. Terus si dosennya tuh emang encourage kita buat beneran terbitin artikel gitu. Terus itu artikelku. Oke, berarti itu salah satu byproduct dari salah satu modul di teknologi pendidikan UM ya. Skripsi kon apa BTW? Skripsiku tuh pengalaman ISMA. Pengalaman ISMA. Teknologi pendidikannya di mana, Say? Nah, jadi itu sebenarnya sebelum aku berangkat tuh kan aku udah ada ide skripsi gitu tentang kurikulum gitu. Tapi setelah aku pulang, rupanya dosen pembimbingku tuh kayak, kenapa nggak pengalamannya aja gitu yang dituangkan. Terus aku kan juga bingung gimana gitu, masa kita cerita doang gitu. Terus waktu itu beliau mengenalkan model motivasi, kalau nggak salah kayaknya ARC model motivation. Ini jatuhnya diary ya, kayak sebutannya apa sih? Naratif inquiry atau ada sebutannya? Oh my god, I'm not sure. I think it was just descriptive, kualitatif. Terus isinya tuh membandingkan pengalamanku dan pengalaman temanku berdasarkan motivasi yang kita punya ketika kita berangkat ISMA. Oh, jadi kayak berarti dua ya, kamu sama temanmu. Iya, terus jadi model itu tuh ada tabelnya gitu. Nih aku baru ingat lagi nih. Ada kolom attention, relevance, confidence, satisfaction, terus masing-masing tuh ada
subkategorinya lagi gitu. Jadi kayak motivasi kayak misalnya mana ya? Kalau nggak salah di yang satisfaction itu kayak salah satu poinnya itu adalah motivasi kita itu kan untuk mendapatkan satisfaction. Jadi kita kalau misalnya kita I think it might be attention. Intinya salah satu subkategorinya itu yang lebih bisa dicerna ya, lebih komprehensif itu adalah kita pengen mencoba hal baru. Jadi kayak ada unsur kebaruan di situ dan itu bikin kita termotivasi dan itu bikin kita ngelakuin apa sih saat kita exchange gitu. Dan temuannya waktu itu motivasiku sama temanku emang ada bedanya. Dan temanku tuh ada ranah, ada apa sih, ada salah satu komponen, kan modelnya tuh kayak tabel gitu kan. Terus dia kayak ada salah satu subkategori yang dia tuh nggak ada motivasi di situ dan jadinya pengalaman dia tuh beda sama aku dalam hal apa gitu berkaitan sama motivasi itu. Itu sih waktu itu skripsinya. Menarik itu membandingkan dua motivasi orang beda gitu. Soalnya aku juga sempat belajar tentang motivasi itu gede banget sih motivasi, engagement, motivasi itu aduh sekompleks itu ternyata. Iya benar-benar. Iya kan? Anyway, aku tadi mau nanya apa lagi? Aku tuh nggak ada skrip ya. Nat, ini sumpah aku nggak ada skrip. Oh, aku nggak kayak. Dan kamu lagi aku ngeliat nggak. sesuatu gitu. Ini catatan kamu tadi. Ini nggak kayak Nina yang ada notes-nya, skripnya aku nggak ada nih. Soalnya aku bener-bener pengen belajar doang, pengen belajar tentang intersection itu gitu. Soalnya kalau aku boleh cerita, salah satu refleksi aku terhadap modul Technology for Teaching itu adalah, jadi sebelum aku ngambil modul itu, konsentrasi itu, aku tuh mikirnya kayak pokoknya harus pakai teknologi deh. Kayak mindsetnya tuh teknologi apapun harus dicoba dimasukin. Jadi drive-nya adalah teknologinya, teknologi terbaru, teknologi yang paling viral, teknologi yang paling seru, itu yang aku harus pakai. Padahal ternyata itu namanya teknologi drives pedagogy yang sebenarnya tidak baik untuk diterapin mindsetnya. Karena mindsetnya adalah mempertimbangkan teknologinya doang yang paling viral, yang paling baru. Harusnya mindsetnya adalah pedagogy drives technology. Jadi kalau aku udah tahu lesson plan aku gimana, intended learning outcome gimana, aku mau ngajar skill apa sih, aku mau ngajar level apa sih. Skill kan ada 4 tuh, dan level juga ada 4. Yang mana? Nah, teknologi yang mana yang bisa mendukung ini? Jadi fokusnya harus ke situ. Nah, itu sih refleksi yang paling anjir, ternyata mindset aku salah gitu loh waktu itu. Nah, terus apa namanya? Aku masih kurang puas sih sama jawaban, sama refleksi kamu terhadap teknologi pendidikan 4 tahun di UM. Kamu kan bilang 5 itu tadi. Itu menurut aku masih besar banget sih. Aku pengen spesifik lagi contoh. Kalau di jurusan aku, pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Sastra UM, 4 tahun, 2 tahun pertama tuh kita belajar bahasa Inggris ulang, Nat. Kayak les-lesan. Dari beginner, intermediate, baru advance. 2 tahun pertama. 2 tahun terakhir baru masuk pedagoginya. Baru masuk ke ilmu mendidiknya. Apa namanya? Kayak classroom management, metodologi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, aku mau tahu struktur teknologi pendidikan UM itu dulu gimana kalau masih ingat? Sejujurnya aku nggak ngerasa ada apa ya, nggak ada pembagian gitu loh. Yang aku ingat tuh cuman ada beberapa matkul yang lebih membekas daripada matkul lainnya gitu, dikarenakan metode mengajarnya. Kayak misalnya yang pakai asistensi gitu-gitu. Jadi kita nggak terlalu terstruktur tapi aku nggak tahu, yang mungkin ini off the record aja. Kayak rencana pembelajarannya itu aku nggak tahu ya, tapi menurut aku kalau aku membandingkan pengalaman di UM sama di NTU itu, ya mungkin sama di Monash juga, itu waktu aku di UM kerasa kurang ada RPS-nya gitu. Kayak ya kita tahu, kayak kalau nggak salah di Si Pejar di laman
pembelajaran UM itu kan ada tombol untuk melihat si Pejar atau si Akad gitu, ada tombol buat lihat RPS, tapi kayak 90% mata kuliah itu tuh nggak ada RPS-nya gitu. Atau mungkin 70% lah gitu. Kayak gitu. Menurut aku di NTU sama di Monash, aku nggak tahu kalau sekarang di UM gimana ya, tapi waktu itu aku sempat ngobrol juga sama dospemku, karena kan mereka kan pada penasaran juga menurutku apa sih bedanya. Terus aku ya ceritanya gitu, kalau misalnya di UM aku nggak ngerasa RPS-nya tuh accessible buat siswa, buat mahasiswa gitu. Kalau misalnya di Monash sama NTU tuh RPS-nya jelas dan mahasiswa tuh udah bisa lihat dari awal, bisa minggu ini tuh topiknya apa, minggu ini topiknya apa, minggu ini topiknya apa. Terus materi dari masing-masing minggu itu juga bisa diakses terus-menerus gitu kan. Nah kalau dulu di UM aku ngerasanya tuh kalau nggak salah cuma ada 1, 2, atau mungkin maksimal 3 dosen yang benar-benar melakukan itu gitu, yang menentukan tiap minggu tuh apa dan mereka tuh stick to it gitu, dan mahasiswa tuh bisa jadiin itu sebagai referensi gitu. Terus ada juga yang ada evaluasi formatifnya gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Aku lupa lagi tadi pertanyaannya apa. Itu menarik sih, soalnya ini kita jadi judgmental ke prodimu, tapi kalau di prodi aku tuh di hari pertama semua matkul, semua dosen di hari pertama itu pasti menunjukkan ini course profile kita ya. Kita sebutnya kalau di sana course profile, tapi di sini kita nyebutnya handbook. Intinya sama, ngeliatin ini ILO kita, intended learning outcomes kita. Kalau di UM dulu 16 minggu ya. Ya 16 minggu kan. Kalau di sini 5 minggu ke depan gitu. Itu dijelasin tuh per minggu kita belajar apa. Jadi pokoknya dijelasin. Nah, tapi kalau sesuai atau enggak, nah itu memang agak debatable sih. Kadang memang agak, ada yang baru nih, nggak sesuai jalur nih, gitu-gitu memang. Tapi di hari pertama pasti course profile tuh wajib untuk dijelasin sih. Sebenarnya di prodiku kayak gitu juga sih, dosen-dosennya tuh pasti hari pertama tuh pasti mereka membuka Word gitu di PPT, membuka Word terus nunjukin ke kita, terus ada juga yang bikin kontrak belajar. Cuma menurut aku sih problemnya juga ada di mahasiswanya gitu. Kayak misalnya dosennya ngasih tugas untuk minggu ini, mahasiswanya nggak ada yang nge-complete tugas itu gitu. Ya aku nggak tahu persisnya tuh apa sih yang bikin mahasiswa ini nggak ngerjain gitu. Jadinya kan kayak timbal balik di kelasnya tuh nggak ada gitu loh. Makanya itu aku juga, kan aku karena ikut ISMA kan aku kenal ya kayak Bu Evi, Pak Nabhan gitu-gitu, dan mereka kan rata-rata punya pengalaman ke luar negeri gitu. Jadi aku nggak kaget sebenarnya kalau di sastra Inggris tuh tanda kutip lebih bagus gitu, karena kalau aku menilai, ini emang judging banget sih, kalau aku menilai dari petinggi-petingginya ya yang di FS tuh, yang di sastra Inggris tuh emang oke gitu lah, maksudnya makanya itu mungkin kalau kamu sampai bisa menjamin setiap dosen, setiap matkul pasti membahas itu kan artinya ada standarisasinya gitu loh gitu. Nah kita tuh nggak ada kayak gitu, which is ironic gitu, karena sebenarnya kan teknologi pendidikan itu tentang pembelajaran yang bagus tuh gimana gitu. Well said. Itu refleksi yang bagus sih. Tapi walaupun mekanisme atau teknikalnya udah dijalankan, tapi benar katamu, karena muridnya atau mahasiswanya juga molor, jadi ya schedule-nya juga kita nggak mau bilang molor ya, fleksibel jadinya, nggak sesuai perjanjian atau struktur di awal. Oke, cukup. Terima kasih atas refleksi teknologi pendidikan UM-nya. Aku mau menambahkan lagi, boleh nggak? Boleh, silahkan dong. Kamu habis ini memang nggak ada kegiatan gitu? Ada maksimal sampai jam berapa nggak? Sampai kita selesai deh. Paling aku disertasi sih ke perpus langsung. Kon nggak ada kegiatan. Tidur ya? Malam kan udah. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ini kan kita long awaited, terus pasti banyak hasilnya. Satu hal lagi ya yang menurut aku mempengaruhi proses pembelajaran, itu ketika dosennya menunjukkan RPS-nya gitu kan, nunjukin apa sih per minggunya ini belajar apa dan tugasnya apa. Kita tuh di kelas tuh bisa ngelihat bahwa dosen-dosen ini mereka tuh keeping up with the schedule just as much as we are gitu.
bahwa yang berusaha tuh nggak cuma kita, tapi untuk mengikuti jadwal itu terus-terusan tuh juga sebuah kerjaan buat dosen itu gitu loh. Jadi kita tuh nggak ngerasa kalau dosen ini tuh seenaknya gitu, ngelepas mahasiswa seenaknya, ngasih tugas seenaknya, karena mereka tuh juga stick to standards yang udah ditetapin sama universitasnya gitu loh gitu. Dan aku ngerasa itu bikin mahasiswa juga lebih ada sense of responsibility sih, karena kan kayak dosen tuh berusaha gitu loh, masa kita nggak mau berusaha gitu. Kalau misalnya di kampus S1 dulu kan rasanya tuh kayak kadang-kadang ada dosen yang nggak bisa hadir di kelas, yang mungkin bukan salahnya mereka juga karena mereka ada kesibukan lain, jadi kayak it's already in the system gitu, yang ada celah-celah yang mungkin belum bisa teratasi gitu. Itu sih hal yang yang aku pelajari setelah keluar negeri gitu. Wow, iya, good reflection deh. Tapi aku juga sepakat sih, soalnya di UM kita tuh dulu 16 minggu loh. Nah, kayak satu modul tuh 16 minggu, di sini cuma 5 minggu, di sana berapa? Di Monas berapa? Di sini 12. Kamu di sana 12. bukan semester ya? Iya, satu semester. Maksudnya gimana, Mir? Maksudnya semester itu kan 6 bulan. Oh, enggak, kita pakai blok-blok kayak jadi medical students aja. Satu matkul itu ya? Iya, jadi kita tuh sistem di sini ya. Kita bandingin. Ini udah dibahas sama Nina belum sih? Aku belum nonton semuanya. Enggak kayaknya. Struktur kalau di St. Andrews, kita kan masternya cuma 1 tahun. 1 tahun ada 2 semester. Masing-masing semester ada 2 blok. Masing-masing blok ada 2 matkul. Masing-masing matkul 5 minggu. 6 minggu sebenarnya. 6 minggu sebenarnya. Berarti 12 minggu kan? Enggak. Sebentar. Kan masing-masing matkul di dalam masing-masing blok itu 6 minggu, 5 atau 6 minggu kan? Kenapa itu ada reading week ya? Secara bersamaan tapi. Jadi satu blok, tiap blok itu cuma 6 minggu. Oh iya. Ngerti. Nah, ya kan? 6 minggu, 5 minggu lecture. Jadi lecture-nya tuh cuma 5 minggu, cuma ada 5. Per minggu 2 lectures, berarti in total ada 10 lectures dalam 5 minggu. Minggu terakhir reading week untuk sebelum submission final project. Kayak gitu struktur di sini. Jadi kayak intens banget, cuy. Ini yang lucu banget ya. Ini yang lucu banget, Nat. Jadi di S1 aku tuh belajar branches-nya linguistics itu kayak ada sinteks, morfologi, fonologi, dan lain-lain sebagainya. Itu masing-masing branches tuh 1 semester, cuy. 16 minggu, 1. Morfologi 16 minggu, sinteks 16 minggu gitu kan. Jadi di sini itu semua digabung jadi 1 linguistik. Jadi 5 minggu. Jadi memang bebannya memang ke mahasiswanya sih. Untuk reading sendiri gitu. Itu mungkin sih perbedaan master student sama undergrads ya. Kalau di sana strukturnya gimana coba? 12 minggu tuh gimana? Kalau di Monash 12 minggu kayaknya persis sama kayak di UM deh. Tapi temanku kalau nggak salah yang di Victoria University itu dia blok juga. Gitu. Jadi kayak tergantung kampusnya. Atau mungkin tergantung fakultas juga, karena temanku ada yang jurusan International Development, itu kalau nggak salah dia tuh per term gitu. Jadi per term tuh kalau nggak salah kayak ada 3 terms, terus nggak semua matkul start dari awal, ada yang matkul yang startnya dari term kedua dan sebagainya gitu. Tapi kalau di jurusanku sama aja sih kayak yang di UM gitu, kayak setiap minggu tuh ada setiap matkul gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti setiap minggu ada setiap pertemuan sih. Ya intinya semua mata kuliahnya tuh jalan lah di semester itu gitu. Pasti bareng-bareng mulainya terus bareng-bareng endingnya gitu. 1 semester 12 minggu ya di sana ya? Di prodi jurusan kamu, oke. In total 2 tahun ngambil berapa matkul, Nat? 2 tahun ngambil kalau berapa matkulnya tuh sebenarnya tergantung berapa yang 12 SKS, berapa yang 6 SKS ya. Tapi kalau SKS-nya tuh dalam 1 tahun itu 48. Jadi kalau 2 tahun tuh 96 SKS.
Jadi mata kuliahnya ya mungkin kalau dibagi 6 atau dibagi Include disertasi. enggak sih, sebenarnya nggak harus tesis kok. Oh, nggak harus tesis ya. Ya, aku Oke, juga nggak tahu oke. bakal research apa enggak. Mhm. Terus aku juga sempat apa namanya? Aku kan sempat mau daftar Monash juga kan. Jadi aku tahu di awal-awal tuh 2 matkul wajib untuk semua. Ya nggak sih? Iya. Yang Ya, research. iya kan tentang general overview of the research in education, terus Ya. apa lagi ya? Global practitioner gitu-gitu yang pokoknya wajib untuk semua prodi. Habis itu baru masuk ke konsentrasi kita yaitu kalau kamu inclusive education. 8 ya? 6 ya? Apanya ya? Modulnya. Kan Oh. kalau yang awal 2 tuh, 2 matkul. Mm-mm. 2 matkul wajib di awal. Habis itu Kalau sekarang aku ada 3 semester ini. 3 ya. Pokoknya kalau nggak salah sisanya itu ya setiap semester antara 3 atau 4 matkul gitu. Itu tentang inclusive education semua. Sekarang kita masuk nih. Hmm. Inclusive education tuh apa sih pendidikan inklusi itu? Ya, ini aku Nah, ya dengan ajakanmu nih aku udah ngerasa jadi kan kamu dari dulu ngajak ya, tapi aku kayak aduh aku belum belajar apa-apa gitu. Tapi sekarang udah mulai semester kedua dan udah melewati pertengahan semester, aku jadi ngerasa setelah kamu tanya lagi tuh aku kayak sekarang jawabanku kayaknya udah banyak nih gitu. Karena udah nambah banget insight-nya ya. Jadi aduh inclusive education itu basically tentang equity, bukan tentang equality. So equity not equality. Aku tuh ada gambar ya. Sebenarnya gambar di internet, tapi aku gambar sendiri juga karena aku suka gambar. Jelasin dulu dong ke teman-teman yang nggak tahu apa sih itu bedanya equality sama equity. Nah, ini aku menjelaskannya dengan gambar ini. Oh, visual orangnya baik. Ini tulis apa? Nah, handwriting, hand drawing. Iya, tapi ya ada juga Swear. sih. Aku nggak tahu di internet ada apa enggak. Otherwise aku harus buka slides-nya. Mbak lihat. Ini kelihatan nggak sih? Iya ya. Oh iya aku lihat nih di Instagram gitu. Coba ntar aku foto kirim ke kamu ya. Biar kalau mau di feature di videonya tuh ada yang jelas gitu. Jelas kok tadi aku pokoknya dia kayak ada 3 orang, ada 3 gambar kecil, ada 3 anak pakai tangga gitu kan. Iya. Jadi yang pertama ini apa ya? Apa sih yang bukan equality tuh? Oh, kayaknya yang interesting. Ya udah intinya gambar yang pertama ini kan semua dikasih yang sama. Semuanya dikasih yang sama kan? Terus itu kayaknya it's just being fair gitu deh kalau nggak salah istilahnya itu. Terus kayak itu equality ya kan? No, wait, I don't think so. This is equality. Oh, is it? Wait. Wait. Aku kira yang aku baca dulu. Oh, okay, stop. Yes, this is equality. Ya, ini equality. Terus ini equity. Nah, terus ini beyond equity. Terus tulisan di atasnya, we move beyond equity. Aku baru dengar sih. Kalau yang pertama, gambar pertama, gambar kedua aku tahu bedanya equality sama equity. Tapi gambar ketiga. ada yang beyond equity itu apa maksudnya? Ini beyond equity itu removing barriers. Jadi kalau equity ini kan kita memberikan student apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuannya kan. Gitu. Tapi yang kita berikan tuh beda-beda. Nah, kalau misalnya ini beyond equity itu adalah kita bisa mengakomodasi semuanya sekaligus tanpa harus memberikan perlakuan khusus gitu. Tapi ya agak tricky juga sih. Jadi ini gambarnya tuh pagar kawat yang bolong-bolong itu loh. Itu gambarnya itu. Jadi semuanya udah bisa ngelihat dari sananya, dari sistemnya, nggak perlu bantuan tambahan kayak kotak-kotak ini gitu. Jadi addressing systemic barriers, cenah. Itu ideal banget sih. Aku bisa relate karena mungkin gambar kedua, kenapa kita kasih akomodasi
tangga yang berbeda-beda karena ada standarisasi pagar yang tinggi kan. Itu kalau di dunia kita mungkin assessment, sistem ranking, sistem scoring, summative assessment gitu. Nah, tapi beyond equity, pagar tingginya tuh harus dihapus, jadi kita nggak perlu kasih akomodasi. Gitu tak maksudnya? Atau gimana sih? Realisasinya ini terlalu kayaknya abstrak. apa ya? Kayaknya kita perlu. Ini ada salah satu contoh ya. Jadi kita tuh sering dibahas di kelas itu. Contoh dari inclusivity itu bisa dilihat dari arsitektur. Kayak misalnya diadakan kayak misalnya nggak cuma ada tangga, tapi ada juga yang apa sih sebutannya tuh, yang buat orang yang pakai kursi roda gitu loh. Itu kalau bahasa Inggris tuh kayaknya namanya ramps. Kalau bahasa Indonesia bahkan nggak ada istilahnya. Akomodasi Soalnya bukan? aku nggak tahu. Ya kalau akomodasi kan term yang general banget ya. Intinya gitu lah, jalur untuk pengguna kursi roda gitu kan. Gitu. Jadi gini, anggaplah ya. Yang di sini tuh anggaplah ada sebuah lokasi nih. Tapi cuma ada tangga buat ke situ. Nih kan ada orang yang nggak bisa mengakses kan. Orang yang pakai kursi roda ini nggak bisa nih mengakses. Terus yang di sini, kita adain tuh tanjakan itu. Kita adain tanjakan itu, jadinya orang yang dengan kursi roda bisa mengakses. Tapi setelah kita udah adain tanjakan itu, kita baru sadar ternyata setelah kita adain tanjakannya, kita nggak cuma mengakomodasi si orang yang butuh kursi roda loh, tapi kita juga mengakomodasi orang-orang yang misalnya ada ibu-ibu bawa troli yang isinya anaknya gitu, bawa kereta bayi gitu. Atau ternyata kita juga mengakomodasi orang-orang yang naik sepeda gitu. Jadi itu hal yang kayak pemberian akses yang pada akhirnya itu sebenarnya beneficial, lebih luas daripada tujuan awalnya gitu loh. Gitu. Aku nggak tahu sih itu bisa seberapa, pasti berkaitan sama ini, tapi aku nggak tahu penjelasanku itu seberapa akurat ya. Kita lihat nanti lah. Itu menurut aku masih equity. Kamu kasih akomodasi, dan akomodasinya ternyata nggak cuma buat yang physical disabilities, tapi juga yang lagi hamil, atau yang lagi malas, atau yang lagi capek aja, atau yang lagi injured. Itu masih equity menurut aku. Nah, aku tertarik sama yang ketiga, beyond equity ini berarti artinya tangganya harus dihapus, gedungnya jangan tinggi-tinggi, biar nggak perlu ada akomodasi, karena tanpa tangga itu siapapun bisa masuk. Karena tangga ini yang bikin kesenjangan akses gitu loh. Nah, mungkin itu bisa juga sih. Tapi ya. Tapi makasih loh mungkin udah karena bawa ide ini. Mungkin karena berdasarkan arsitektur ya. Dan mereka emang nggak mengaitkan antara arsitektur sama gambar ini sih. Tapi mereka bilang bahwa Universal Design for Learning ini idenya tuh munculnya karena ada arsitektur yang lebih inklusif gitu. Jadi kayak berkaitan, tapi kayaknya kita emang nggak bisa apple to apple banget gitu. Mungkin gitu kali ya kesimpulannya, nggak tahu. Kita kan berdiskusi juga. Betul. Concrete examplesnya mungkin perlu dipelajarin lagi dan perlu di riset lagi. Next, selain itu, selain equality, ikuti, beyond equity, ini konsep yang bagus ya. Aku bakal pelajarin habis ini. Makasih loh di idea beyond equity ini. Apalagi tuh? Apa sih pendidikan inklusi itu? Nat? Soalnya kan ya, aku sempat bahas ini di VN kita sebelumnya di personal chat WhatsApp. Ngomongin pendidikan inklusi tuh gede banget menurut aku gitu loh. Dan aku nggak berani ngomong tentang itu karena yang aku pelajarin tuh cuma sepenggalnya doang. Aku cuma mempelajari gimana cara ngajarin bahasa atau bahasa Inggris kepada anak-anak slow learner yang IQ-nya di bawah rata-rata, itu kategori dari slow learner, dan yang memiliki SPLD atau Specific Learning Differences kayak disleksia, disprasia, diskalkulia, dysgraphia, ADHD, dan autism. Tapi SPLD dan slow learner itu kan cuma salah satu branches di EDI ya, Students with Special Needs. Masih banyak yang lain kayak physical disabilities yang belum aku sentuh atau yang belum aku pelajari, intellectual disabilities, mental disabilities, terus gender studies, apalagi ya, underprivileged cultures,
and other backgrounds, itu kan nggak aku sentuh gitu loh. Makanya aku nggak berani ngambil job yang atau narasumber yang bahas tentang pendidikan inklusif, soalnya aku belum menguasai semua gitu loh, Nat. Aku cuma baru baca yang tentang SPLD dan slow learner. Nah, makanya aku mau tanya nih, karena ini ekspertismu, ongoing, inklusi itu yang special needs yang dimaksud tuh siapa aja sih yang perlu kita accommodate? Dan sejauh mana yang sudah kamu pelajari dan baca gitu? Jadi justru pendidikan inklusif itu ya kita mau mengakomodasi semuanya gitu, tidak terkecuali gitu. Cuman ya mungkin ada hal-hal yang disesuaikan dengan konteks masing-masing gitu, termasuk misalnya soal gender gitu kan, atau soal orientasi seksual itu kan kayak nggak terlalu relevan kalau di Indonesia kan. Dan itu kan yang disesuaikan dengan konteks masing-masing gitu. Nah kalau ini ya by definition textbook. Anjay, lihat dong buku yang dibaca oleh expert Tapi ini tuh. aku belum baca. Aku kayaknya nggak bakal nggak baca semester ini deh. Maybe kalau aku udah lebih termotivasi. Tapi ini emang rekomendasi dari kampusnya ya. Oh, nice. Ini inclusion defined in GC4. General Comment Number 4 from United Nations. Ya, simak ya. Habis itu dibahas. Go ahead. A process of systemic reform embodying changes and modifications in content, teaching methods, approaches, structures, and strategies in education to overcome barriers, with a vision serving to provide all students of the relevant age range with an equitable and participatory learning experience and environment that best corresponds to their requirements and preferences. Jadi systemic reform ini, which means transforming the education system. There's no more mainstream plus special or special schools or some special classes. Yeah. Wait. Did you just say we have to eliminate special schools, special classes for students with special needs because that is exclusive, not inclusive? Well, I don't think we can say we should, but the idea of inclusion includes that. So it's yeah, exactly. So that's why there's always ongoing debates gitu kan, because well, kita nggak bisa memungkiri gitu bahwa beberapa orang dengan kebutuhan gitu atau dengan disabilitas tuh emang butuhnya tuh lebih gitu kan. Jadi kalau di Australia ini sih masih ada ya special schools, dan kan spektrum orang dengan disabilitas tuh juga sangat-sangat lebar kan, kayak gitu. Itu sih yang aku baru pelajari. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan aku taunya ya, sekolah inklusi gitu, atau kayak kelas inklusi, anak inklusi, dan itu labelingnya tuh strong banget kan. Kalau di sini tuh kayak mencoba untuk tidak labeling gitu. Terus nih ada yang menarik nih ya. Ada yang namanya the medical model of disability and the social model of disability. Jadi the medical model is we think the problem is the person. We think the problem is this person can't walk, this person, for example, doesn't have all of their limbs like other people, or intinya, and they think the way to solve the problem is to fix the person. That's the medical model of disability. But the social model is memandang bahwa disabilitas itu disebabkan oleh lingkungannya gitu. Jadi masalahnya itu bukan ada pada orangnya, tapi lingkungan ini loh nggak ngasih akses ke orang ini gitu. Jadi ideally sih menurut apa yang aku pelajari dan menurut aku pribadi juga, kita perlu berpatokan pada this social model of disability gitu, bahwa kayak sebenarnya ini tuh berkaitan sama ableism ya.
ableism yang aku tuh sampai pernah post di IG, karena menurut aku di Indonesia ini masih mindsetnya tuh masih beda banget gitu. Jadi kan ada aspek kayak attitude masyarakat gitu kan. Di Indonesia tuh sangat umum orang mengasihani orang lain karena disabilitasnya gitu kan. Sementara jadi ableism itu artinya kan kayak berpikir bahwa orang yang tubuhnya sempurna itu lebih baik daripada yang tidak sempurna gitu. Padahal mungkin bagi orang yang misalnya dia dari lahir tuh sudah buta, ya dia tidak merasa itu kekurangan until society tells them that is kekurangan gitu. Padahal mungkin dia ngelihatnya ya itu emang hidup dia aja gitu, like that's it, that's all gitu. Terus kayak terus kayak sering di objectify gitu kan, untuk dipiti gitu di Indonesia kayak gitu sih. Atau hal kayak misalnya kayak aduh dia kasihan banget ya gitu, nggak bisa jalan gitu. Terus kayak kalau menurut aku sih, kalaupun ada thoughts yang kayak gitu, ya mungkin nggak harus di-verbalize gitu loh, cukup jadi renungan diri sendiri aja. Tapi at the same time, kenapa orang yang bisa jalan lebih baik daripada orang yang nggak bisa jalan gitu. Kayak apalagi kalau dia emang udah diciptakannya seperti itu, ya why are we forcing them to change how they were born gitu loh. Gitu. Tapi kan yang medical model tuh juga nggak seutuhnya salah sih gitu, karena kan emang ada some medical stuff yang harus di-treat like scientifically gitu. Jadi terus yang selalu ditekankan sama dosen-dosen itu bahwa inclusion isn't a destination, but it's a process gitu. So you'll never really get to inclusion, but you can always work towards inclusion gitu. Wow. Well said Nadia, well said. Ini lucu sih, soalnya aku baru nonton satu reel gitu di Instagram. Kakaknya cewek, adiknya cowok. Terus kakaknya bilang, "Hi guys, my brother suffers from autism." Terus adiknya langsung nyaut, "I don't suffer, I just have it." Nah, Itu. iya kan? That's ableism. Ableism adalah ketika kita merasa kita tuh lebih baik just because physically kita nggak punya physically disabilities atau mental disabilities atau other disabilities. Itu medical constructed model. Medical model, ya. Yeah. Medical model. Itu medical model. Kalau social tadi harusnya gimana? Kalau social itu kayak lingkungannya yang bikin orang ini disabled. Jadi the problem isn't the person, but it's the environment gitu. I see. Yeah. Terus dosen-dosennya itu juga ya, kalau boleh menambahkan juga ngasih contoh gitu. Kayak misalnya nih aku sekarang, itu kan pakai kacamata. Kalau kita lepas, kita jadi orang dengan disabilitas gitu. Karena kita tidak terakomodasi gitu. Jadi kayak disabilitas tuh itu gitu. Kayak it's tidak adanya akses di lingkungan kita gitu loh. Aku tuh tadi mau nanya sesuatu tapi aku lupa, ya Allah. Bentar. Let me think. Oh my god. Gimana aku lupa anjir. Aku lupa Nat, sumpah. Iya, ini aku ada bahasan nih. Kasih lagi, Ya. please lecture. Ada istilahnya tuh ada di sini, people first language. Jadi maksudnya we put the person first, not the disability first. Jadi kita nggak ngomong this autistic person gitu, kita nggak ngomong, tapi kita bilang ya this person which has autism gitu. Kayaknya itu hal-hal kecil, tapi it builds onto the stigma, it builds onto ableism gitu. Jadi itu sangat-sangat berarti gitu. Kayak misalnya instead of being autistic, bilangnya she or he has autism gitu. Atau instead of saying someone is mentally ill, you say that they have a mental health condition. Ini contoh yang ada di slides-nya banget gitu. Terus mana ya? Oh, instead of saying handicap parking, you say accessible parking. Gitu. Yeah, termasuk the term normal. Instead of saying normal, you just say children without disabilities. Tapi yang aku perhatikan sih sampai sekarang
Sebenarnya di sini sih dia juga bilang kalau bisa jangan menggunakan kata typical kids gitu kan. Karena typical itu kan berarti orang yang pada umumnya ada, yang kurang lebih aja sama normal gitu. Tapi di kelas di sini aku masih sering ngedengar kata itu sih, jadi aku juga kayak bingung gitu. Kita tuh perlu seberapa strict gitu dalam penggunaan istilah-istilah ini. Malah kita harus bilangnya children without disabilities ya. Aku tuh I was trying so hard to avoid the term normal and not normal because to me it's just very offensive. Makanya Iya, aku nggak suka bilang iya, normal kids. Aku selalu bilang ordinary, padahal sebenarnya sama aja ya. iya, I Typical, think so. ordinary. Iya, kayak bilang biasa gitu. Iya, Iya, makanya kan sulit kan. ini ini harus belajar sih. Nah, tadi aku udah ingat nih, aku tadi mau nanya apa. Nah, eh tadi kan kamu bilang kamu tuh harusnya kita tuh ikutin yang social model, jangan yang medical model mindset itu loh. Karena medical model atau mindset itu leads to apa tadi ableism. Iya, Terminologi. sebenarnya menarik maybe. Maksudnya mungkin ya, I think bisa dibilang gitu. Atau juga karena aduh apa lagi tadi aku kelupaan. Medical model leads to stigmatizing. Stigma, Iya. stigma ya, stigma. Nah, tapi aku tuh masih, menurut aku ya, aduh udah Allah, aku takut banget ngomong ini salah-salah. eh Disabilities tuh kan, aku merasa, oke, aku langsung pakai contoh konkret aja. Misalnya, kalau kamu maunya social model, itu kan berarti kita tuh nggak harusnya nggak perlu ada special schools lagi loh. SLB tuh nggak perlu lagi loh. Harusnya kita inklusif di semua sekolah tuh sudah punya accessibility-nya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh SLB dan lain sebagainya. Menurut aku that can work bagi some disabilities only, karena menurut aku ya nggak all disabilities can catch up gitu loh. Aduh ini offensive nggak ya? Aku takut salah ngomong. Soalnya gini, disabilities kan ada banyak banget ya. Menurut aku misalnya blind people, they can still apa namanya ya, belajar tanpa penglihatan itu bisa gitu loh. Tapi bagi intellectual disabilities, eh jadi kita punya di bawah slow learner itu kan IQ-nya pas-pasan ya. Yang IQ-nya di bawah itu tuh namanya eh, aduh lupa aku. Mentally apa ya? Bukan mental retardation. Actually, I Disgrafika. don't even know if that term is appropriate. Iya, iya. Anyway, itu tuh kalau kita paksain untuk mengikuti social model yang ideal, dicampur biar inklusif, nggak eksklusif. I don't know. Ini bukan mix abilities lagi nih. Ini udah mix disabilities gitu loh. Aku sebagai teacher bahasa Inggris, mix abilities aja tuh susah. Nyampur yang advance, intermediate, beginner tuh susah gitu loh. Ya kan? Ini kita mau inklusif level ya. Nah, ketika kita mau nyampur all disabilities di dalam satu kelas dengan beranggapan mereka tuh semua bisa kok. Padahal disabilitasnya tuh beda-beda, ada yang berat, medium, ada yang ringan. Nah, makanya tadi aku bilang ini tuh terlalu ideal, harapan kita semua, yes. Tapi apakah memungkinkan untuk mengakomodate semua level disabilities gitu loh? Karena ada yang berat, medium, ringan, sangat berat, sangat ringan. Dijadikan satu kelas tanpa ada special education, I just don't think it's realistic gitu loh. Nat, Yeah. what do you think? What do you say on this? Kalau menurut aku it's possible to achieve gitu. But we are a very long journey away from it gitu. And when I say we, I mean Indonesia, Australia, everywhere gitu. Karena itu tadi kan, karena inclusion is a process gitu. It's not a destination. Jadi, tapi kita tetap perlu berusaha dalam artian kayak misalnya, ini salah satu konsep yang aku belajar ya, UDL. Aku nggak tahu kamu pernah tahu nggak atau udah pernah belajar? Apa tuh UDL? Universal Design for Learning.
Dan Elaborate. ini dari tahap perencanaan. Menurut aku sih salah satu hambatan kenapa tidak bisa ke sana, maksudnya belum bisa ke sana tuh karena ya kan sebenarnya kayak dalam usia sekolah tuh waktu itu terbatas gitu kan. Terus kayak ternyata anak dengan disabilitas ini, padahal kita belum sukses mengakomodasi dia nih, tapi dia udah keburu lulus atau keburu tanda kutip harus lulus gitu. Jadinya mungkin dengan setiap anak, apalagi kan disabilitasnya, walaupun disabilitasnya sama kan, wujudnya di setiap orang tuh beda gitu kan. Kayak gitu. Jadinya kayak dengan setiap anak yang baru tuh notabene harus kayak teriset dulu gitu, kayak harus mulai belajar lagi, dan itu tuh sangat sulit untuk bisa mengakomodasi dari awal gitu, karena kita kan kayak harus mempelajari anaknya dulu. Tapi anyways, tapi di sini ada kayak apa ya ini? Maybe a framework gitu, Universal Design for Learning. Jadi universal maksudnya di sini itu there are multiple means. Jadi prinsipnya UDL ini tuh ada 3. Ada representation, action and expression, dan engagement gitu. Nah, terus multiple means of representation itu maksudnya sejak planningnya si pengajarnya ini tuh memberikan opsi gitu. Jadi gimana ya? Tujuannya itu kayak misalnya ada anak-anak yang itu yang lebih visual gitu. Jadi mereka membutuhkan gambar. Atau ada anak-anak yang mungkin lebih senang baca huruf-huruf gitu. Jadi disediakan tulisan. Atau mungkin ada anak yang harus ngobrol banget nih sama gurunya atau sama orang lain tentang hal itu. Ya dikasih aksesnya ke percakapan-percakapan kayak gitu. Terus itu salah satu prinsipnya ya. Jadi multiple means of representation. Kalau aku tuh ingatnya suka, ini kan representation, action and expression, sama engagement. Aku tuh suka nyingkat-nyingkat sendiri jadi era gitu kan. Engagement, representation, action and expression. Terus yang selalu aku ingat di kepalaku ya, itu yang action and expression ini. Jadi siswanya tuh dikasih opsi kayak misalnya materinya tentang penjumlahan gitu. Terus anak-anak nih ada yang ngerti hanya dengan dijelaskan, ada yang harus menggunakan benda asli, atau ada misalnya yang dia waktu itu masih perlu belajar ngitung gitu. Ya disediakan opsi itu untuk semuanya gitu. Makanya emang nguras waktu bagian planningnya sih, tapi tujuannya itu untuk prevent adanya inaccessibility waktu lagi pelajaran gitu. Terus anaknya juga mereka tuh bisa, jadi maksudnya action and expression itu mereka demonstrate their understanding of something itu seperti apa sih gitu. Kayak misalnya in a lesson that's designed with UDL, you wouldn't force all students to present their work, for example. You wouldn't force all of them to present their work in front of the class gitu. You would give options. Ada yang boleh ditulis aja, ada yang boleh direkam aja sendiri gitu. Jadi nggak semuanya dipaksa mengerjakan hal yang sama gitu, tapi tujuannya tuh masih sejalan gitu loh. If that makes sense ya. Jadi dengan anak-anak yang gapnya sebesar itu juga sebenarnya bisa, tapi harus ada kayak differentiation gitu between setiap orang. Dan itu juga differentiationnya tuh nggak cuman antara siswa yang punya disabilitas dan siswa yang tidak punya disabilitas, tapi tuh for every student gitu. Terus ini kemarin tuh ada TED Talk yang diposting sama dosenku, yang aku tuh sampai ngirim ke teman-temanku yang sesama guru di sekolah dulu itu, karena aku ngerasa tuh bagus banget. Jadi isinya TED Talk itu, si orang ini awalnya tuh cerita waktu itu pesawat tempur di Amerika itu kan ada kayak itu kan sempit ya, kalau kita lihat di film-film tuh tempat duduknya apa sih sebutannya tuh, cockpitnya itu sempit gitu, dan company itu mereka jadinya mendesain, sementara kan tentara-tentara ini kan beragam ya badannya gitu. Jadi mereka mendesain cockpitnya itu
like an average man gitu. Nah, itu ada beberapa ukuran kan, kayak misalnya bahunya seberapa lebar, pinggangnya seberapa lebar, kakinya seberapa panjang, gitu-gitu kan. Jadi di gambar itu, di TED Talk itu dibahas kayak gitu. Dan ternyata setelah dilakukan survei ke ukuran tubuh laki-laki gitu kan, tuh jadi kan yang diambil untuk ukuran average ini adalah average lebarnya bahu, average lebarnya pinggang, average panjangnya kaki gitu kan. Tapi ternyata setelah dilakukan survei itu nggak ada satupun laki-laki yang seluruh bagian tubuhnya itu average itu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ada yang misalnya bahunya lebih lebar, atau kakinya lebih pendek, atau pinggangnya lebih ramping gitu. Dan jadinya nggak ada sama sekali yang fit into that average cockpit. Ngerti nggak? Ya kan? Karena it's like the middle point of every component gitu. Jadinya terus solusinya apa? Solusinya ya mereka membuat seats yang adjustable gitu. Jadi sama konsepnya kayak di education. Kayak di education anak-anak ini beda loh. Kemampuan mereka tuh beda-beda. Misalnya kemampuan menghitungnya ada yang seberapa, kemampuan membacanya seberapa, terus kemampuan berbicaranya seberapa, kemampuan mendengarnya, memperhatikannya itu seberapa. Tapi semua lessons ini design on average gitu. Padahal mungkin yang nggak ada siswa yang dia itu on average di semua bidang gitu loh. Jadi harusnya ada spektrum gitu untuk masing-masing kemampuan, nggak cuma soal semuanya harus bisa ngelakuin hal ini dan itu sampai hal terkecil gitu. Kayak gitu. Well said. Aku bisa relate sama multiple means. Yang pertama representation, yang kedua action sama expressions. Kalau yang representation itu, kalau di contoh aku adalah memberikan opsi jenis dan warna font. Kenapa? Karena untuk disleksia itu ada jenis dan warna yang favorable. Contoh kalau slide kita white and black itu tidak favorable buat dyslexic students karena terlalu contrasting. Makanya solusinya adalah backgroundnya sedikit yellow dengan warna fontnya yang hitam. Jadi bukan white. Itu buat favornya si disleksia sama visual stress. Dan ada akomodasi opsi multiple means lainnya untuk represent yang other needs juga. Terus yang action sama expressions itu kalau di contoh aku adalah memberikan opsi typing atau handwriting. Jangan ngelimit handwriting sama typing karena ini tidak favorable buat dysgraphia atau students with handwriting issues. Nah, tapi aku percaya makanya aku percaya SPLD, slow learner dan some other disabilities bisa di kelasku gitu loh, join dengan semua all other students yang mau belajar materi yang sama karena ada multiple means ini. Tapi ini pertanyaanku nanti sih, tapi ada pengecualian menurut aku untuk disabilities yang berat. Karena personally aku sebagai teacher belum bisa menghandle mereka gitu loh. Aku bingung akomodasinya apa. Ini nanti pertanyaan lain. Tapi kamu masih belum jelasin tentang engagement. Multiple means yang engagement ini kelewatan atau gimana nih? Mohon maaf, punten. Jadi di sini, according to my notes, kalau representation itu it's multiple means of representation itu the what of what is being learned. Kalau multiple means of action and expression itu the how. Kalau multiple means of engagement itu the why. Jadi maksudnya engagement di sini tuh motivasi gitu. Kayak di sini gimana kita mau meningkatkan motivasinya siswa biar engage gitu. Kita bisa berikan opsi untuk meningkatkan minat mereka yaitu dengan increasing their autonomy gitu. Memberikan choice ke mereka. Dan ini tuh hal yang ternyata selama 1 semester aku mengajar di sekolah formal gitu as an actual teacher, bukan cuma part-time, aku tuh sering banget loh nerapin gitu. Kayak ke anak-anak, kalian mau ngapain dulu nih? Mau nyanyi dulu? Atau mau ngerjain soal dulu? Atau mau ngerjain soalnya mau sampai jam berapa? Jadi kita libatkan siswanya dalam pembuatan keputusan gitu. Jadi, tapi the point of this whole principle itu ada beberapa
cara si guru ini memancing interestnya siswa. Jadi kayak kalau yang ini gak cocok buat siswa ini, ya kita mencoba yang lain. Kayak misalnya contoh di sini ada enhancing relevance. Kita nunjukin lagi relevansi ini materi yang kita pelajari sekarang tuh kaitannya apa sih sama kehidupan kita gitu. Terus kayak mengurangi distractions. Aku kurang yakin nih, distractions maksudnya apa? Kayaknya maksudnya kalau ada extra noise atau kalau misalnya ada class decorations yang terlalu wah gitu. Terus ini yang multiple means of engagement ini terbagi jadi 3 ya. Ada provide options for recruiting interest yang barusan aku jelasin untuk meningkatkan minat. Terus yang kedua, provide options for sustaining effort and persistence. Gitu. Jadi untuk biar motivasinya tuh bertahan sepanjang kelas misalnya atau sepanjang semester gitu. Nah ini apa nih? Oh, heightened salience of goals and objectives. Kayaknya maksudnya di tujuan pembelajarannya itu kayak tujuannya tuh ditonjolkan terus-menerus gitu. Tujuan pembelajarannya ini biar I'm not sure. Maybe mungkin karena siswanya ya biar mereka tuh ingat kita tuh belajar itu kenapa sih gitu. Tujuannya tuh apa sih gitu. Terus di sini dia tulis vary levels of challenge and support. Terus foster collaboration and communication, increase mastery oriented feedback. Anyways, mungkin aku yang belum terlalu paham. Aku bisa relate sama yang jadi engagement itu kan related banget sama motivation kan, dan itu kompleks banget. Aku ya Allah sampai sekarang masih perlu belajar. Tapi beberapa poin yang kamu elaborate tadi kayak otonomi yang aku bisa relate adalah aku suka banget tadi. Aku harus apresiasi cara kamu menerapkan otonomi atau agensi ya ke murid kamu adalah dengan kita mau ngapain nih pertama, ice breaking dulu kah atau langsung belajar, atau itu tuh ngajak murid kita untuk negotiate. Itu keren banget sih untuk nge-implement otonomi. Kalau di aku, kasus aku memberikan ruang untuk murid aku nge-negotiate assessment. Jadi aku tuh I'm not a big fan of summative assessment. Aku nggak suka kalau harus ada summative assessment kayak exams, quiz, whatever. Jadi aku selalu ngasih mereka ruang untuk negotiate. Kalian sukanya apa nih? Presentasi kah atau apa? Tapi harus sesuai dengan intended learning outcomes kita. Makanya ini tadi sesuai dengan relevance. Yeah. Ya kan? Terus avoid distractions. Yang aku bisa relate dari ini adalah kita tuh selalu kan, aku tuh anaknya tahu teori, kayaknya pasti pernah dengar sih VAK, visual, kayaknya apa? Auditory? Audio ya, and kinesthetic. Kita selalu bilang aku tuh visual banget loh. Aku audio banget nih. Aku kinesthetic banget. Padahal itu tuh banyak yang kritik teori itu. Ternyata sebenarnya kita tuh tiga-tiganya tahu. Dan itu tadi disesuaikan aja yang mana yang dibutuhkan untuk materi itu. Karena nggak semua materi membutuhkan tiga-tiganya. Kadang satu atau integrasi dari kedua atau ketiganya. Ini poin-poin teori yang aku bisa relate prakteknya gitu loh. Nat, jadi thank you banget atas ini. Sekarang aku mau tanya, aku mau balik lagi ke pertanyaan tadi yang aku bilang tentang pengecualian bagi disabilitas berat. Karena teori ini tuh ideal banget ya. Aku suka banget teori UDI ya, multiple means dari 3 komponen ini ya, yang UDL. Universal Design for Learning. Ada multiple means untuk ketiga dan masing-masing ada subnya lagi. Aku suka banget nih. Master teori sih kan, anjay. Tapi menurut aku, ini tuh, menurut aku ya, please debate me if I'm wrong. Ini ideal sekali karena hanya bisa nge-cater disabilitas ringan dan medium menurut aku. Disabilitas yang berat, contoh yang memiliki mental health, nyebutnya harus apa nih? Mental health apa? Conditions. Oke, thank you. Aku tadi mau bilang issues, takut di cancel lagi. Itu gimana tuh? Soalnya kan mereka butuh extension, butuh apa ya, me time. I don't know. I'm not a psychologist, y'all. Makanya mereka tuh punya
akomodasi yang berat juga gitu loh, yang spesial juga. Jadi what's your stance on this untuk pengecualian disabilitas berat? Atau mereka sebenarnya nggak harusnya pengecualian, but why and how? Kalau my stance sih, ya kita memberikan support yang mereka butuhkan gitu. Maksudnya aku juga setuju nggak semua siswa bisa tanda kutip masuk ke sekolah mainstream gitu. Terus ya udah, that's it. That's my stance. Wait, mainstream Yeah. is just the same as normal, no? And Well, ordinary and typical. That's the term that they use. Okay, I that don't they know what use. else to use. Okay. But I think But that's the friendliest term so far. Okay. Jadi You said it. di buku ini tuh ada mana ya? Ada Anjir, ada tahun di kamarku, cuy. Keluar fly. integration, segregation, and exclusion. Mhm. Kalau Apa tuh? exclusion, when students are directly or indirectly prevented from or denied access to education in any form, the exclusion. Segregation is when the education of students with disabilities is provided in separate environments designed or used to respond to a particular or various impairments, in isolation from students without disabilities. Kalau integration is a process of placing persons with disabilities in existing mainstream educational institutions, as long as the former can adjust to the standardized requirements of such institutions. Exclusion, isolation, integration. Exclusion, segregation, and integration. Segregation tadi apa? Segregation itu the education of students with disabilities is provided in separate environments than students without disabilities. Jadi in isolation from students without disabilities. Jadi dibedain gitu. Walaupun sama-sama dapat pendidikan. Nah, stance kamu kan kamu pengennya integration ya. Well, tidak perlu I did not say I wanted integration, okay? I just said that is what inclusion is. Okay. Kalau aku pribadi, pribadinya gimana? Sorry. Ya, kalau aku pribadi, kalau ada yang emang butuh pandangan medical model, ya kita pakai pandangan itu gitu. Tapi ya mungkin bukan in a sense bahwa mereka ini kayak orang dengan disabilitas ini we need to fix them, tapi it's more of to help them gitu. Kayak misalnya orang dengan autism itu goalnya itu kan untuk agar mereka tuh bisa hidup mandiri gitu. Jadi kan goalnya bukan untuk biar mereka kayak orang lain gitu-gitu kan enggak, tapi kayak ya biar mereka tuh bisa survive hidup sendiri whatever happens gitu, atau kayak bisa semandiri mungkin gitu, biar mereka enggak I don't know, maybe overwhelmed with life atau gimana gitu ya. So ya gitu deh. Jadi menurut aku ya makanya butuh assessment gitu. Maksudnya well, I think my stance is pretty clear already. Oke. Aku tuh sebenarnya jujur menurut kamu kenapa? Sangat tergantung orang itu sendiri maunya gimana dan keluarga anak itu gitu maunya gimana gitu sih. Aku tuh pengen banget menerapkan integration, Nadia, tapi aku belum bisa gitu loh menurut aku, dan aku nggak tahu kenapa ini tuh terlalu ideal buat aku. Kalau yang isolation tuh parah sih, yang exclusion tuh parah sih, kayak menurut aku benar-benar tidak bisa melibatkan disabilities. Menurut aku itu deaf tone atau tone deaf, aku nggak tahu sih istilahnya. Intinya padahal kan dengan cara mengganti black and white color and font itu kan nggak sesusah itu gitu loh. Dan kalau mengganti itu bisa membantu disleksia dan students with visual stress without
mengganggu teman-teman yang tidak punya itu gitu loh. So what's the problem? It's not that hard menurut aku ya. Jadi isolation atau exclusion di konteks ini menurut aku cukup defton menurut aku. Aku pengen sekali sampai ke integration, tapi jujurlah aku belum bisa. Satu, aku belum punya skill set dan knowledge untuk meng-cater physical, mental, and intellectual disabilities, itu satu. Tapi yang lain adalah, menurut aku, jangankan mencampurkan disabilities yang dari berbagai level itu ya. Mixed ability students aja aku kesusahan. Nah, coba kamu bayangin kamu ngajarin satu hal untuk ada beginner, intermediate, advanced students. Itu gimana dalam satu kelas? Itu aja susah banget gitu loh. Okay. Makanya kita punya level kan. Kita punya level kelas berdasarkan level dan umur. Dan ini yang makanya menurut aku kayaknya aku masih di segregasi. Yeah, segregation. Yeah. Tadi kamu mau nambahkan atau apa? My question is, menurutmu siswa yang tidak punya disabilitas dengan ability yang berbeda-beda dan siswa yang punya disabilitas, do they have the same right to education? Of course, yes. Absolutely, yes. Okay. So that means you are supposed to be able to consider students with disabilities just as much as you consider students with different abilities. Yes, exactly. But it's very, it's great gitu. You have the awareness where you're at, what you can do, what you can't do. And I think that's already a great step gitu. Karena salah satu aspek, termasuk aspek penghambat besar, itu kan ada di attitude, kayak attitudinal aspek gitu. Kayak soal, kayak misalnya contohnya orang tua siswa yang tidak punya disabilitas. Mereka nggak mau kalau anak-anaknya sekelas sama anaknya dengan disabilitas. Padahal disabilitas itu kan nggak menular. Kayak, these parents exist gitu. Aku nggak pernah ketemu secara langsung ya. Tapi kalau menurut aku pribadi, padahal nggak ada salahnya gitu loh. Anak yang tidak punya disabilitas ini berteman dengan anak yang ada disabilitas. Justru sedini mungkin mereka tuh harus tahu gitu bahwa ada orang yang beda dari mereka dan nggak ada yang salah dengan mereka gitu. Dan ini tuh hal yang aku baru hari ini banget pikirin tadi waktu aku ada tutorialnya. Tutorial tuh seminar ya, maksudnya kayak ngediskusiin lecture yang berat. Oke. Ya, kayak aku tuh sadar gitu, kayak aku tuh sadar di sekolahku, itu contoh aja, atau mungkin di Indonesia, di sekolah dasar, kita tuh di Indonesia tuh diajarin kan tentang keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi cuman sebatas konsep gitu loh, nggak pernah diperdalam. Padahal keberagaman itu ya sebenarnya nggak cuma keberagaman suku dan agama, tapi juga ya keberagaman ya macam-macam. Maksudnya keberagaman kayak misalnya, kayak menurut aku, ini thought yang hari ini banget aku mikirnya, anak-anak tuh harus tahu kalau mereka tuh punya kelebihan di bagian tertentu dan mungkin tidak sebanyak yang lain di bagian lain gitu-gitu. Dan anak-anak tuh harus tahu kalau setiap anak tuh beda gitu. Jadi mereka tuh nggak feel bad kalau misalnya nilaiku kok lebih rendah daripada dia ya gitu. Padahal kemarin di pelajaran ini kan aku lebih tinggi gitu. Itu kan kayak unhealthy competition gitu. Dan aku ngerasa ini sangat berat di aspek attitude tadi itu. Aku sepakat banget sama kamu, Nat, kalau konsep Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika kita tuh masih sebatas keberagaman bahasa daerah, suku daerah, asal daerah, tapi belum sampai ke awareness atau akomodasi terhadap keberagaman disabilitas atau keberagaman abilities kita yang strength and weaknesses. Nah, tapi menurut kamu, sekarang aku mau move nih dari teori banget yang berat ke praktek kamu deh. Kamu sebagai
practitioner di pendidikan pengen menerapkan teori-teori tersebut yang ideal. Nah, menurut kamu, sejauh mana kamu sudah nge-cater keberagaman disabilitas tersebut? Soalnya kalau aku baru sampai bisa meng-cater yang students with SPLD dan slow learner. SPLD-nya pun belum sampai ke autism spectrum. Aku belum pernah nyentuh yang autism spectrum. Baru yang ADHD, dyslexia, dysgraphia. Makanya aku terima kasih banget kamu apresiasi tadi, ini sudah a good start kamu bilang tadi, aku merasa appreciated. Makanya aku pengen banget belajar how to teach English or other languages to students with physical, intellectual, and mental disabilities gitu loh. Apa aja akomodasi yang perlu aku perhatikan. Nah, kalau kamu in your practice, how far have you catered this keberagaman disabilities? Kalau menurutku, aku tidak terlalu punya jam terbang mengajar yang banyak. Tapi when I look back onto my own practices, aku ngerasa ada hal-hal yang lumayan essential yang ternyata aku tuh udah terapkan gitu. Tapi apa ya? Kayak misalnya dengan tidak melabeli anak yang mucil gitu. As in like kita nggak bilang dia anak mucil ya, kita cuma bilang bahwa ya anak ini emang suka gerak gitu. Atau anak ini emang nggak terlalu senang kalau duduk terus-menerus gitu. Itu kan hal yang attitude juga ya. Terus kayak apa ya? Kayak kalau aku ngelihat siswaku ada yang kan di sini juga aku ngajar ya. Aku ngajar volunteering gitu. Terus aku ngelihat siswa yang dia itu pengen main gitu. Atau kayak kan karena aku volunteeringnya di community, jadi kan bukan di sekolah formal banget. Terus ya kadang-kadang ada yang bawa mainan gitu. Terus ada anak yang terdistract dengan mainan ini gitu. Terus aku tuh nggak apa ya, mungkin karena aku ngeliat juga pengalaman sebelumnya, entah pengalamanku atau pengalaman guru lain, kita tuh nggak bisa loh langsung ngambil mainan itu dari anak itu gitu. Nanti dia tuh tantrum dan justru jadi disrupsi buat temen-temennya yang lain gitu. Akhirnya aku negotiate lah sama anak itu, gimana kalau misalnya mainnya tuh kalau nggak salah tuh kayak launching sesuatu biar terbang gitu. Terus aku bilang, gimana kalau kita mainnya 3 kali aja deh lagi launchingnya gitu. Habis itu sudah ya kita belajar gitu. Nah itu dia dengerin gitu. Dan menurut aku ini bagian dari ya kita melibatkan anak-anak di pengambilan keputusan, walaupun sebenarnya pilihan yang kita berikan itu sesuatu yang obvious gitu. Kayak itu tadi, kalian mau nyanyi dulu atau mau belajar dulu gitu. Padahal kita tahu akan lebih bagus kalau mereka nyanyi dulu. Kita bisa langsung ngajak nyanyi. Tapi dengan kita bertanya, anak-anak tuh ngerasa bahwa mereka tuh special gitu, bahwa mereka tuh important gitu, bahwa guru itu emang memperhatikan anak-anak dan memperhatikan choices-nya mereka gitu. Anyways, apa lagi ya? Terus itu simple tapi penting banget sih menurut aku, Nat. Soalnya melibatkan murid kita yang untuk mengambil keputusan gitu loh. Soalnya aku dulu nggak punya guru-guru, aku tuh otoriter kan, nggak kayak kamu kan yang mengasah otonomi kita. Iya lagi. Jadi aku tuh sampai sekarang masih kebawa. Aku cuma mindsetnya masih harus dari guru ke aku dan apa keputusan dari guru gitu. Padahal kita tuh harus punya otonomi dan agensi atau power dan freedom itu loh. Yang itu tuh kalau diasah sekarang tuh nggak ada kata terlambat sih, tapi aku masih menurut aku akan lebih baik kalau dimulai dari SD yang kayak kamu bilang di komunitas-komunitas itu gitu. Jadi I really appreciate you doing that, ngasah otonomi siswa walaupun choices-nya udah obvious gitu. Otoriter tapi sebenarnya masih melibatkan, itu better daripada otoriter banget kan. Lanjut, tadi mau nambahin poin apa? Terus sekarang di salah satu tempat yang aku volunteer juga, itu ada anak yang punya autism gitu. Dan ini udah diagnose gitu, aku dikasih tahu sama guru yang lainnya. Dan kita tuh mau ngajari mereka anak-anak itu ngaji. Nah, iya, karena itu emang komunitas Muslim Indo gitu kan. Oke. Terus anak ini, aku nggak yakin banget hasil diagnosanya, tapi kayaknya nggak verbal banget gitu.
I'm not sure dia tuh bisa bicara apa enggak, tapi dia nggak pernah bicara sama aku, dia cuma mengeluarkan sounds gitu. Terus kita kan belajar a, ba, ta, tha gitu. Nah dia itu, jadi dia ngucapinnya kayak gitu atau kayak pak gitu. Jadi kayak kecil banget, tapi kita tuh lihat bahwa dia tuh membedakan huruf. Nah, jadi anak ini uniknya, ini anak, jadi di kelas ini tuh kelas yang paling muda anak-anaknya. Ada yang as young as 4 years old sampai 7, yang menurut aku itu range-nya lumayan jauh ya gitu. Cuman kan kalau nggak salah basis diterimanya anak-anak di komunitas itu, jadi namanya itu madrasah ya. Di madrasah itu soal siapa yang lebih cepat daftar aja gitu, terus nanti dimasukkan ke kelompoknya. Ya mungkin 4 tahun ini yang paling minimalnya. Nah, aku nggak tahu juga apa yang terjadi behind the scenes. Tapi anak ini yang punya autism ini, dia itu kalau datang ke kelas, dia itu selalu membawa mainannya dia yang dia suka. Dan dia tuh sangat suka dinosaurus gitu. Jadi waktu aku baru pertama kali ngajar di kelas itu, dia bawa figur dinosaurus gitu yang karet itu loh. Dia bawa kayak 4 gitu, macam-macam jenisnya. Aku kan ngajar sama guru lain. Jadi di hari itu tuh aku baru pertama kali belajar, aku baru pertama kali kenal sama anak itu. Oh, ini aku ada heartwarming story. Ini dulu ya. Heartwarming story-nya dulu ya. Kan please. Jadi di kelas itu kalau nggak salah anaknya tuh kayaknya mungkin sekitar 10 atau 11. Dan gurunya kita tuh berempat. Jadi ada temanku yang dia udah lebih tua dari aku, kayak umurnya kalau nggak salah 26 apa, pokoknya lebih tua dari aku. Terus ada aku, kan udah adult juga 23, terus ada 2 anak yang mereka masih belasan umurnya. Karena sistemnya itu di sekolah itu kalau nggak salah kelas yang paling tua tuh kayak usia 13 gitu kan. Terus kalau mereka udah lulus dari grade tertinggi di madrasah itu, mereka tuh kayak dikader jadi guru berikutnya gitu loh, biar ada regenerasi kan. Jadi makanya di kelas itu ada yang guru yang usianya itu kayak 14, 15, 16 gitu. Jadi intinya ada 4 guru. Nah, terus anak yang dengan autism ini, karena aku emang interest-nya kan besar banget gitu di mengakomodasi semua siswa sebisa mungkin. Dan aku melihat anak ini, dan aku tuh belum dikasih tahu apa-apa tentang anak-anak itu sebelumnya. Aku ngeliat anak ini, dia nggak ngerespon nih kalau aku bicara. Terus dia waktu lagi assembly, dia sibuk baring, guling-guling gitu, mainan sama dinosaurusnya gitu. Kan nggak tahu. Tapi aku tahu pasti ada sesuatu dengan anak ini, dan nggak mungkin guru yang satunya yang lebih tua ini nggak tahu tentang itu. Terus ternyata benar kan, dia cerita ke aku, dia itu have autism. Terus dia juga ada kakak laki-lakinya yang have autism juga, gitu-gitulah. Nah, tapi aku kan mencoba untuk terus engage sama anak ini kan, karena aku tuh mau mengenal dia gitu. Jadi aku tuh, ya obviously aku nyobanya bukan yang intrusif ya, aku cuma nanya, lagi ngapain tuh gitu. Terus kalau nggak dijawab ya udah aku nggak tanya lagi. Atau mungkin beberapa menit kemudian kalau teman-temannya pada lagi ngapain, aku bilang ke dia, ayo nih kita ngerjain ini gitu. Terus aku taruh barangnya di depan dia gitu, tapi dia nggak engage apa segala gitu kan. Jadi intinya dia tuh bener-bener cuek gitu kan sama aku. Nah, terus ada suatu waktu guru yang satunya yang mungkin bisa dibilang yang paling senior ya, in terms of everything gitu, in terms of skill. Terus dia juga studi itu formally education juga kalau nggak salah. Dia itu kayaknya lagi keluar, lagi nemenin anak yang lain ngapain gitu. Nah, terus anak yang dengan autism ini, jadi kan posisinya aku tuh mencoba mengenal anak itu dengan ngajak ngobrol dia gitu kan, tapi dia cuekin. Akhirnya ya intinya aku tetap meladeni the rest of the class juga kan gitu, sambil memperhatikan dia ini lagi bisa diajak ngerjain sesuatu apa enggak gitu, si anak dengan autism ini. Terus suatu ketika si anak dengan autism ini, dia kan kayak mondar-mandir gitu. Terus dia kayak kejedot pintu gitu, Iya, habis itu, tapi dia nggak, kayaknya sih kejedotnya kayak yang kesenggol dikit gitu loh. Nah, setelah itu terjadi, terus dia kayak, gitu kan. Terus aku kan nengok ke dia. Nah, anak ini tuh langsung ke aku. Dia literally menjatuhkan diri kayak nyender ke aku gitu, ke pangkuanku. Padahal sebelumnya waktu aku ngobrol, dia tuh nggak jawab sama sekali. Padahal di situ ada 2 guru lain gitu. Terus aku kayak, dia ini berarti tahu bahwa aku itu memberikan perhatian ke dia. Cuman dia itu ya dia tidak merespon, tapi ternyata dia tuh
inputnya tuh ada gitu loh di dianya, dan dia tuh tahu oh guru yang ini memperhatikan aku bisa cari pertolongan ke dia gitu. Padahal itu baru hari pertama aku ngajar dia, dan aku tuh di situ kayak merasa chosen gitu loh, ngerti nggak sih? Gitu. Ya kan, Berarti itu selama sih. dia tidak, yang kamu awal-awal merasa tidak direspon tuh sebenarnya bukan dia intentionally tidak merespon, tapi memang dia Iya, nggak verbal aja. iya dia nggak verbal, atau mungkin dia juga ya intinya walaupun dia tidak menunjukkan respon, ternyata dia tuh menerima informasinya gitu. Ternyata dia tuh menerima bahwa aku tuh lagi nanya ke dia gitu-gitu. Karena aku kan emang belum kenal dia juga kan. Ya udah. Terus di hari itu, nah itu. Ini kita lanjut lagi ke yang lebih teknis ya. Di hari itu dia kan bawa mainan-mainan dinosaurus itu. Jadi model kelasnya tuh kayak ada materi sedikit, baru habis itu belajar ngaji ganti-gantian dengan guru-guru gitu kan. Nah, terus di hari itu yang sebutannya reading ya, ngaji ini reading and memorizing. Yang reading sama si anak dengan autism itu masih temanku. Pokoknya dia tuh ngomong kan ke aku, kamu kalau misalnya mau coba reading sama dia, coba aja, nggak apa-apa kok gitu. Cuman kan ini kan agak naturally kita gantian dengan siswa lain. Pada akhirnya yang handle si anak itu tuh adalah temanku kan, gitu. Terus aku tuh ngeliat dia tuh lagi berusaha gitu, dengan metode apa sih anaknya ini mau memperhatikan, atau mungkin pada saat momen apa gitu kan. Habis itu by the end of the class kan terus kita ngobrol lagi, terus temanku bilang akhirnya tadi aku udah berhasil nih bikin dia reading gitu. Terus ternyata caranya adalah dengan ngomongnya gini, jadi kan ada kayak papan tulis kecil gitu kan yang bisa dibawa-bawa gitu. Terus dia ngomong, ayo kita belajar ngaji yuk sama dinosaurusnya yuk, ayo dinosaurusnya belajar ngaji gitu. Jadi papan tulisnya ditaruh, terus dinosaurusnya tuh disusun. Terus yang digerakin tuh dinosaurusnya, tapi yang bicara si anaknya itu gitu. Jadi memanfaatkan apa yang dia suka dalam pembelajarannya. Nah, terus di minggu selanjutnya kan aku udah kayak menarik nih, kita bisa coba lagi next time. Ternyata minggu setelahnya dia bawa mainannya mobil-mobilan. terus kan aku sama temanku tuh kayak, aduh mobil-mobilan kan nggak bisa bicara gitu, kayak gitu. Terus tapi di hari itu adalah aku kesempatan buat aku kan yang ngajarin dia, karena temanku waktu itu lagi nge-handle reading murid yang lain. Akhirnya aku cobalah pakai apa ya dengan mobil-mobil ini gitu. Terus aku tuh mikirnya tuh lama banget, karena ya mobil-mobilan nggak bisa bicara kan. Terus kayak akhirnya awalnya aku tuh kayak nulisin hurufnya abata gitu kan. Kita nggak ada buku yang besar kayak Umi atau apa gitu sih. Cuman aku tulis aja, terus aku tunjukin ke dia kayak biasa alif bata gitu kan. Karena kan aku mikirnya minggu lalu dia udah belajar nih, dia bisa nggak ya recall di minggu ini. Yang mana itu tricky juga sih, karena cuma seminggu sekali, itu kan jarang gitu kan, kurang intensif gitu. Terus akhirnya, tapi dia tuh nggak terlalu engage gitu. Terus akhirnya yang aku lakukan adalah apa yang udah aku tulis di kertas itu aku potong, dan aku tuh nulisnya dengan warna yang berbeda gitu. Dengan pikiran, mungkin dia ini kalau warnanya beda tuh association ke setiap huruf tuh lebih besar gitu. Ngerti nggak sih? Ya kan lebih mudah recognize perbedaan setiap huruf gitu. Jadi huruf yang udah aku tulis tuh aku potong jadi kotak-kotak, terus aku jadiin parking lot-nya mobil-mobil ini. Gitu. Jadi aku susun dan warna yang aku pilih untuk setiap huruf itu aku sesuaikan dengan warna apa sih mobil dia ini. Aku tuh masih inget mobilnya merah, kuning, hijau, terus ada kayak warna kulit gitu, warna pink peach gitu. Jadi aku taruh kan huruf-hurufnya, aku taruh a, ba, ta, sa gitu. 4-4-nya aku jajar, terus aku jajarin mobilnya dia, terus bilang, ayo kita parkir yuk gitu kan. Terus mobilnya udah parkir nih, terus pas dibuka, ini huruf apa? A gitu, terus ini ba, ta, sa gitu. Dan dia waktu itu sangat engage ya, karena hal yang dia minatin itu ada di situ gitu. Kayak mungkin di bayangan dia ya itu bagian dari hal yang dia minatin gitu ya. Ya udah akhirnya dia ikut baca kan, tapi habis itu aku coba tes tanpa aku guide, ternyata dia tuh juga masih belum bisa recognize gitu. Terus aku cobalah aku kurangin dari 4 huruf jadi 2 huruf aja. Aku cuma utak-atik 2 mobil. Dan dia tuh bisa bedain antara A sama ba
gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang terus kan aku cerita nih ke guru yang satunya, terus dia juga kayak ini info yang bagus banget gitu untuk kita kasih tahu orang tuanya juga biar mereka tuh bisa bantunya gimana gitu. Jadi kayak ya I'm not sure ya, secara teori pasti adalah kaitannya yang kita bisa pikirkan yang misalnya multiple means of action or expression or engagement, itu tadi kan apa segala. Tapi itu sih pengalaman yang aku kayak ngerasa ada milestone besar banget gitu loh. Walaupun ya mungkin perjalanannya itu juga masih jauh, tapi untuk keberhasilan kecil kayak gitu tuh ngerasa fulfilling banget gitu nggak sih, ya kan? Itu sih. Itu keren banget sih, kamu bisa kreatif ngubah dinosaurus ke mobil gimana. Iya, terus kita nggak Itu tahu keren kita sih. mau mainan apa lagi tuh, kita tuh harus siap gitu loh. Iya. Itu kreatif banget sih, jadi wow, itu wah keren banget sih. Itu tuh skill itu tuh biasanya dimiliki oleh graduate PAUD PGSD gitu loh. Atau yang guru-guru bahasa Inggris atau guru-guru lain yang udah lama di SD ini belasan tahun kan? 11 tadi kamu bilang anaknya. Apanya? Enggak, anaknya umur anaknya masih kecil. Dia masih maybe 6 ya. Dan kamu yang track recordnya Bunga Bangsa ya kan, SMA, ngajar SMA yang udah. Oh, enggak ya, aku soalnya ngajar pantasan kon kreatif udah. Soalnya itu aku belum pernah sih. Jadi itu kreatif banget sih, itu kreatif banget. Itu susah banget menurut aku ngajar yang learners itu. So well done. Dan terakhir sebelum aku membiarkan kamu untuk tidur, kita udah bahas teori dan prakteknya teknologi pendidikanmu, teori dan prakteknya pendidikan inklusimu. Sekarang intersection-nya apa sih? Apakah wajib atau diperlukan sekali teknologi itu untuk biar kita bisa nge-create inclusive learning environments, atau nggak wajib kok, nggak harus kok. Contoh kayak contoh terakhir yang kamu kasih itu kan tanpa harus ada teknologi, itu pakai paper base ya. Atau dengan teknologi itu bisa menjadi jauh lebih inklusif atau malah jauh lebih eksklusif atau isolatif. Silakan. Kalau menurut aku sih yang paling penting kita perhatikan tuh adalah ketersediaan resources di sekolah itu atau di institusi itu. Kayak dulu ada paper yang aku baca tentang penerapan UDL di Gunung Kidul di Jogja gitu. Dan ini papernya kalau nggak salah antara orang Indo sama kayaknya dia tuh lulusan USyd gitu, University of Sydney, dengan profesornya di situ gitu. Dan di situ kayak kalau nggak salah tuh salah satu temuan dari research dari penelitian itu adalah ya UDL ini nggak harus melibatkan teknologi yang gimana-gimana kok gitu. Kalau nggak salah di papernya itu dia cuma menuliskan bahwa pembelajaran ini melibatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah itu, dan itu sekolah yang kayak di pedalaman gitu loh. Jadi menurutku enggak sih, nggak harus ada teknologi ya. Yang paling penting tuh ya sebenarnya creativity gitu dan flexibility gitu. Dan flexibility itu bisa integrating teknologi, bisa juga tidak integrating teknologi. Kayak kalau emang nggak ada teknologi, kita harus cari tahu gimana kita bisa mengakomodasi gitu. Maksudnya jangan nyerah gitu. That makes sense ya. Oke. Di konteks sekolah atau kelas yang tidak memiliki teknologi ya nggak harus integrating teknologi untuk bisa inklusif. Ternyata tanpa teknologi pun kita bisa inklusif as long as kita bisa kreatif dan fleksibel untuk ngeakomodir students with this needs yang bervariasi. Kalau konteksnya atau classroom-nya atau sekolahnya itu sangat ideal, international school atau sekolah, banyak kok sudah public schools di Indo yang udah punya teknologi yang bisa dan dipakai gitu loh, LCD, komputer, lab komputer dan lain sebagainya. How would you integrate these technologies yang sudah available to create inclusive learning environments? I think it comes down to case by case gitu. Mungkin kayak yang kamu bilang kan, kita bukan melibatkan teknologi for the sake of melibatkan teknologi, tapi lebih ke
apa yang dibutuhin di pembelajaran ini, apa yang dibutuhkan sama siswa-siswanya gitu. Baru deh kita lihat teknologi yang cocok dan yang kita punya tuh apa gitu. Udah Yes. cukup belum jawabannya? Iya cukup banget sih, cukup banget. Jadi memang harus pedagogy drives technology, harus kita harus tahu level yang kita ajarin itu apa sih, dan skill yang kita ajarin itu apa sih. Soalnya nggak semua teknologi bisa nge-cater itu. Contoh, Duolingo, Quizzes. Quizzes cuma bisa dipakai buat di bagian preview atau review doang. Mana bisa dipakai di tengah untuk ngejelasin yang hot atau high order thinking style questions atau materials. Jadi memang sangat benar case by case, contextualize sekali berdasarkan level yang berbeda-beda, tergantung level, tergantung skill, tergantung anak, learners dan lain sebagainya. Tapi terakhir nih aku penasaran. Kon kan expertnya teknologi pendidikan dan pendidikan inklusi. Apa sih satu teknologi yang favorit kon banget? Karena dia inklusif banget nih. Gitu. Ada nggak satu favorit digital platform, anything? Apa ya? To be honest, aku tuh orangnya bukan orang yang up to date sama digital stuff gitu. Kayak if I come across it, I take note of it. But if I don't really look for it. Kayaknya aku tuh orangnya emang tipe yang apa yang ada di depan mataku itu yang aku pergunakan gitu. So I don't know kalau secara teknis tuh apa yang aku paling suka, tapi menurut aku belajar tentang UDL itu tool yang penting banget sih. And I would say itu kan dari inclusive education, tapi pasti berkaitan erat juga sama teknologi pendidikan gitu. Atau kayak apa ya? Kayak mungkin mirip-mirip dengan apa sih pedagogy drives technology. Itu tuh mirip-mirip sama orang IT yang mempelajari human behavior biar saat mereka menggunakan platformnya tuh nyaman gitu kan. Ya, gitu. User friendly dan lain sebagainya. Iya yang kayak gitu-gitulah. Atau mereka tuh, atau mungkin ada orang yang membuat platform tuh dengan tujuan tertentu gitu, kayak mereka tuh pengen orang ini pada akhirnya tuh landingnya di mana, kayak misalnya algoritma yang didesain untuk membuat kita ketagihan Instagram gitu kan, atau kayak game gitu-gitu. Menurutku mirip sih dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan inklusif. Aku nggak tahu ya ini menjawab apa enggak. Sekarang aku udah ngebayangin dari pertanyaannya apa. Benar-benar nggak harus ada satu teknologi. Soalnya teknologi itu selalu ada yang baru, dan sebenarnya jawab nggak harus teknologi yang baru sih. Maksudnya teknologi favorit kan kayak sesimpel Google Docs yang klise atau apa. Tapi sebenarnya lagi dan lagi itu punya fungsi masing-masing yang sebenarnya nggak perlu ada satu favorit sih, benar banget. Aku tadi udah bilang terakhir ya, tapi aku masih ada pertanyaan terakhir, gimana dong? Oke. Aku masih penasaran nih Kak. Kau udah bilang di WhatsApp kalau habis S1 teknologi pendidikan, habis S2 pendidikan inklusi, kon pengen nge-explore practice study ya kan? Karena mungkin masih merasa belum cukup jam terbangnya untuk nge-cater anak-anak ini gitu. Tapi aku envy kamu sih yang udah pernah ngalamin autism students itu. But anyway, udah tahu nih, udah belajarin tentang teknologi pendidikan, pendidikan inklusi. Ada nggak sih dream untuk lanjut PhD? Dan kalau ada, lebih condong kemana nih? Atau major baru lagi untuk di-intersectionkan? Walaupun ini kamu udah bilang sih, ini tergantung dari pengalaman kerja yang bakal mau dicoba nanti kan sebenarnya. Itu belum bisa jawab sekarang, tapi mungkin ada bayang-bayangan. I don't know. You tell me. Nggak tahu ya. Sebenarnya tetap sama sih apa problem yang aku temui di lapangan. Tapi kalau aku lihat dari diriku sendiri, aku tuh emang selalu ada ketertarikan ke autism spectrum disorder gitu loh. I don't know why. I think it's because that's the one of the disabilities. I'm not even sure if that's considered a disability, to be honest. Yang aku tuh exposed to since I was very very young gitu. Karena kayak keluarga aku ada yang have autism, at least 2 people.
Terus as I grew older, ternyata ada juga, maksudnya ternyata autism itu nggak selalu sekelihatan itu gitu. Ternyata it's a whole spectrum, dan orang-orang yang kayak pembahasannya tuh semakin meningkat gitu loh di internet. Dan aku tuh inget deh waktu aku masih sekolah, kata-kata autis itu tuh it's a slur, maksudnya it's a curse word gitu loh. When you say kayak autis banget sih gitu, untuk mendeskripsikan temen yang aneh gitu. Jadi it's very offensive, very ignorant kan. Pasti kamu juga ngerasa kan, maksudnya we have same backgrounds gitu. Pasti kamu juga tahu kata-kata itu digunakan kayak gitu. Dan mungkin aku juga dulu pelaku gitu, aku nggak tahu aku. Yang intinya sekarang kita udah belajar, terus kayak I think there's a pretty high chance that I will research something yang berkaitan dengan autism sih. Atau maybe ADHD. ADHD itu sesuatu yang aku baru ini banget sih mempelajarinya. Mungkin pasti lebih baru dari kamu sih kayaknya. Gitu. Gila sih, aku bakal tertarik untuk baca riset kon yang akan datang tentang ADHD, autism dan lain sebagainya. Ditunggu. Thank you so much Nadia for this. Thank you for. Aku dapat 1 lembar catatan teori tentang inclusivity. Jadi I'll look at it. Thank you. Aku yakin kamu mendapatkan istilah-istilah aja itu pasti kamu bakal explore sendiri. Terus tiba-tiba suatu hari udah ada konten lagi nih di SLC gitu. Ya keep posting lah, because menurut aku kamu tuh ngelakuin hal yang aku ngerasa aku nggak akan lakukan, atau nggak akan ngerasa cukup pede ya untuk initiate an institute gitu. Aku kayaknya aku belum sampai situ sih gitu. Aduh, Dan I'm happy to help my friends yang seperti itu gitu. So I'm very grateful. Terus kita kan juga kayak ya sama-sama dari Kaltim. Maksudnya kayak kalau mau kerja sama tuh kayak lebih mudah gitu loh daripada sama teman-teman yang mungkin di Jakarta gitu. Tapi kamu sendiri plansnya gimana habis lulus masters? Aduh, ditanya lagi. Aku pengen PhD, Nat. Aku pengen PhD. Ini kamu sekarang ini semester berapa? Benar, tadi kan pertanyaan apa sih? Iya, habis semester mau ngapain? Iya, pengen PhD sih. Sekarang kamu semester pertama apa kedua? Kedua, udah sama kita kan. Tapi aku 1 tahun. Thank you, Nat. Thank you banget loh. Apa rencananya PhD? Aku pengen PhD. Soalnya apa ya? Debatable banget nih kalau di Indo. Jadi aku pengen nge-create knowledge antara slow learners sama SPLD itu apa sih intersectionnya, apa bedanya. Soalnya slow learners kayak kamu bilang, itu tuh term yang kayaknya nggak boleh deh ngatain learners slow. I don't know, yeah maybe. But that was the level my teachers, my psychologist yang kasih ke aku karena IQ aku waktu itu. Jadi itu memang udah ada labelnya, udah ada penelitiannya. Memang slow learner adalah anak-anak atau adults yang IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Nggak di bawah rata-rata sih, pas gitu kan. Dan sekarang sudah banyak kritik tentang IQ dan segala macam. Sekarang sudah ada SPLD. Tapi symptoms dan karakteristik dari slow learners sama SPLD, terutama yang disleksia, disgrafia, itu matching banget anjir. Sama. Jadi tapi kamu pernah nemu tulisan yang membahas bahwa itu sama nggak? Nggak ada yang bilang mereka tuh kembar atau twins. Ya, ini dua experts yang bilang, yang ngejelasin symptoms atau karakteristik slow learners, SPLD, tapi menurut aku ini mah mirip gitu. Nah, menurut aku ini beneran mirip nggak? Ini mereka nih beneran twins nggak sih? Atau sebenarnya ada bedanya kok gitu. Nah, itu sih riset yang pengen aku teliti untuk PhD gitu. Bagus sih. Maksudnya ya kan di Indo tuh kayak yang masih lacking tuh kayak di fundamentalnya banget gitu nggak sih? Tapi kalau soal istilah ini ya, itu juga sebenarnya everywhere else juga jadi argumen gitu loh. Kayak kemarin tuh aku kan ada mata kuliah
leadership in inclusive education. Terus si dosennya, terus kita itu tugasnya disuruh literature review. Ya. Terus dia suruh ngomong, dia tuh ngomong gini. Tapi kalian kalau misalnya mau membahas tentang leadership styles, kalian pastikan masing-masing leadership style itu definisinya apa. Karena sering banget ada leadership style yang sebenarnya sama, tapi diberikan istilah yang berbeda gitu. Dan itu kan sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Mungkin orang yang belajar linguistik atau apa gitu lebih paham ya. Azin kayak ya dari daerah sini istilah yang muncul tuh ini, dari daerah sini tuh istilah yang muncul ini gitu. Kayak misalnya di bahasa Indonesia ada istilah difabel, tapi di bahasa Inggris padahal difabel tuh dari different abilities kan. Tapi itu nggak jadi istilah yang dipakai terus gitu. Maksudnya kayak, jadi menurutku pilihan topikmu tuh oke banget sih, karena it may seem small gitu, tapi sebenarnya itu penting banget dalam karena terus kalau kita udah meluruskan sebuah definisi itu sangat berkontribusi ke research sebelumnya, setelahnya kan, kayak kamu bilang creating knowledge gitu. Jadi aku sangat dukung dan mungkin jadi inspirasi ide risetku juga. Thank you Nat, thank you so much. Hipotesisku sih mereka mirip, mereka sama, cuma labelnya aja yang beda expert. Tapi makanya itu kan kita nggak boleh come up dengan hipotesis doang kan, harus dibuktikan dengan segala macam. So thank you banget Nat. Ini bukan yang pertama dan terakhir loh ya. Aku masih tunggu karena kon kan masih memasuki tahun kedua ya. Dan masih ada 3 modul lagi tentang inclusive education yang aku iri banget nggak bisa dapetin. Jadi harus ada sesi-sesi selanjutnya. Kalau udah ambil matkul yang lain. Thank you Nat. Have a good night. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.